Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Fikri Anwar. Saya dari kelas Sosiologi D semester 1. NIM saya 12180301. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang I'jazul Al-Qur'an. Langsung saya ke materinya. Pengertian I'jazul Qur'an. Kata i'jaz diambil dari akar kata a'jazu yu'jizu yang secara harfiah berarti remah, tidak mampu atau berdaya. I'jaz berarti menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk mukjizatnya yang abadi, yaitu Al-Qur'an, dan kelemahan generasi-generasi sesudahnya. Menurut Manna al-Qattan, yaitu suatu kejadian yang keluar dari kebiasaan, disertai dengan unsur tantangan dan tidak dapat ditandingi. Lalu ada tujuan I'jazul Quran. Yang pertama, membuktikan bahwa Rasulullah SAW yang membawa mukjizat kitab Al-Quran adalah benar-benar seorang Rasul Allah. Yang kedua, membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah. Yang ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia, karena pakar-pakar itu tidak ada yang mampu menandinginya. Yang keempat, menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa umat manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Lalu ada fungsi I'jazul Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 2 yang memiliki fungsi dan peran sebagai berikut ini. Yang pertama, mukjizat bagi Rasulullah SAW. Yang kedua, pedoman bagi umat muslim seluruh Indonesia, seluruh dunia. Yang ketiga, korektor dan penyempurna terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Al-Quran tidak diragukan lagi sebagai pedoman hidup bagi umat setiap muslim. Dan ada beberapa poin I'jazul Quran, yaitu yang pertama, I'jazul balagi, kemukjizatan segi sastra balaghahnya. Yang kedua, I'jazul tasri, kemukjizatan segi pesyariatan ajarannya. Yang ketiga, I'jazul ilmi, kemukjizatan dalam segi ilmu pengetahuan. Yang keempat, i'jaz dalam hal-hal gaib. Yang kelima, i'jaz dari segala perubahan. Yang keenam, i'jazul abadi, kemukjizatan bilang-bilangan dalam Al-Quran. Lalu ada segi-segi i'jazul Quran dan fungsinya. Syekh Abu Bakar Al-Baqilani dalam kitab I'jazul Quran mengatakan, di dalam Al-Quran itu ada cerita mengenai hal-hal gaib. Di dalam Al-Quran, cerita umat terdahulu beserta para nabinya ada. Padahal Rasulullah adalah seorang ummi. Lalu terdapat susunan indah yang terdiri dari izaj, tasbih, isti'arah, talawum, jawasil, tajamus, tasrif, taldim, mubalaghah, dan husnul bayan. Lalu ada segi-segi I'jazul Quran dari Al-Qadi Iyad Al-Basti dalam buku Asy-Syifa'u bi Ta'rifi Hukukil Mustafa mengatakan segi-segi kemukjizatan Al-Quran itu ada 4, yaitu yang pertama, susunannya yang indah. Yang kedua, uslubnya yang lain daripada yang lain. Yang ketiga, adanya berita gaib yang belum terjadi tetapi betul-betul terjadi. Yang keempat, adanya berita gaib masa lalu dan syariat tentang dahulu yang jelas dan benar. Lalu ada pendapat ulama tentang kemukjizatan Al-Quran. Menurut Az-Zarkis, kemukjizatan Al-Quran telah disepakati di seluruh ulama di dunia. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk mukjizatan Al-Quran itu, seperti susunan bahasanya, puncak kefasihannya,
memiliki balaghah yang tidak seorang Arab pun mampu menyamainya. Keseluruhan kelebihan itulah yang menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat. Lalu ada pendapat ulama tentang kemukjizatan Al-Quran. Menurut Az-Zarqani, kemukjizatan Al-Quran terletak pada bahasanya, keutuhan susunannya, sehingga setiap surat meskipun ayat-ayatnya turun secara berangsur-angsur atau sekaligus terasa kokoh ikatannya, berisi ilmu pengetahuan, memenuhi kebutuhan manusia seperti perbaikan akidah, akhlak, ibadah, peran wanita, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sikapnya terhadap ayat kauniyah bisa berupa dorongan untuk bisa menimbulkan kesadaran keagungan Allah. Segitu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena manusia adalah tempatnya salah dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.